Hai Tuan Nenek, selamat datang di YouTube channel Mata Nenek. Kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian cara menjahit salah satu proyek pertama kita, yaitu Kumala. Yuk kita jahit. Pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti di deskripsi. Perlu diingat ya teman nenek, karena Kumala adalah reversible top, jadi kita memerlukan 2 kain dengan motif yang berbeda. Yang kedua adalah melipat kain dengan sisi buruk bertemu satu sama lain. Karena kain yang aku gunakan, sisi buruk dan baiknya sama, jadi kita bisa tentukan yang mana aja bisa jadi sisi buruk ya. Yang ketiga adalah menyetrika kain untuk menghindari adanya lipatan atau gelembung yang akan membuat jahitan menjadi lebih rapi. Lakukan hal yang sama untuk kedua kain ya teman nenek. Sebelum kita menusuk jarum pentul pada pola baju, pastikan pola baju diletakkan sesuai dengan instruksi dari pola baju ya teman nenek. Misal, seperti atasan Kumala ini, pastikan pola baju diletakkan pada lipatan mengikuti garis grain line atau garis arah serat benang. Langkah selanjutnya adalah menggunting kain dengan menambahkan kampuh sebesar 1,5 cm. Kampuh adalah kain yang kita sisakan diukur dari garis jahit. Aku menggunakan gunting yang aku berikan magnet sebesar 1,5 cm untuk memudahkan aku menggunting kampuh dengan ukuran 1,5 cm. Setelah kita punya potongan baju dengan kampuh 1,5 cm, selanjutnya kita akan menjiplak garis jahit dan tanda jahit. Pada Kumala, tanda jahit yang harus kita jiplak adalah kupnat. Alat yang kita gunakan adalah kertas karbon dan radar. Cara memakainya pun gampang, adalah dengan memasukkan kertas karbon ke antara 2 kain sisi buruk, lalu kita berikan tekanan sedikit pada radar dan ikuti garis pada pola baju. Selain garis jahit, jangan lupa untuk menjiplak tanda kupnat juga ya teman nenek. Masukkan kertas karbon mengikuti arah kupnat, lalu ikuti garis kupnat menggunakan radar. Lakukan hal yang sama pada kain kedua. Langkah selanjutnya adalah menjahit kupnat. Caranya adalah dengan melipat menjadi 2 di pertengahan kupnat, lalu sematkan jarum pentul di sepanjang garis agar tidak bergeser. Pastikan jarum diarahkan ke sisi luar kupnat ya teman nenek, untuk memudahkan proses menjahitnya. Perlu diperhatikan juga, khusus untuk kupnat, saat menjahit sebaiknya untuk kunci jahitan di awal menjahit, namun jangan mengunci jahitan di akhir, agar tampilan kupnat tetap rapi. Kunci ujung jahitan dengan melakukan ikat simpul pada ujung benang seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kain kedua. Agar hasil kupnat lebih rapi dan tidak bergelembung, setrika kupnat yang sudah dijahit. Langkah selanjutnya adalah gabungkan sisi belakang baju dengan sisi depan. Sematkan jarum pentul agar kain tidak bergeser dengan menyambungkan garis jahit pada kedua kain. Dan perlu diingat ya teman nenek, gabungkan kain dengan mempertemukan sisi baik bertemu dengan sisi baik agar kain tidak terbalik. Lakukan pada kedua sisi lalu kita jahit.
bentuk bajunya udah kelihatan nih teman nenek. Sekarang kita menggabungkan kedua kain dengan sisi baik bertemu satu sama lain dengan menyematkan jarum pentul ke semua sisi kecuali bagian pundak. Oh iya, selain itu juga biarkan bagian bawah baju tidak terjahit sebesar 5 cm ya teman nenek. Kenapa ini dibiarkan berlubang? Agar kita bisa balik sisi kain yang benar keluar ya teman nenek. Nah, ini mungkin proses terlama ya teman nenek untuk menyematkan jarum pentul ke semua sisi. Tapi menurutku ini proses yang paling relaxing karena aku nggak perlu banyak mikir, dan di proses ini aku bisa enjoy the moment sembari mendengar podcast kesukaanku. Nah, jika kamu bertemu dengan lapisan kampuh yang bertemu satu sama lain seperti ini, pastikan arah kampuh berlawanan pada kedua kain ya teman nenek untuk menghindari kain yang terlalu tebal saat dijahit. Akhirnya semua sisi sudah aku sematkan jarum pentul dan sekarang siap untuk dijahit. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menjahit bagian pundak ya teman nenek. Nah, perlu diingat bahwa kita tidak akan luput dari kesalahan saat menjahit ya teman nenek. Ini adalah contoh kesalahan kampuh yang terjahit dengan arah yang berbeda di atas dan bawah jahitan. Kita juga bisa lihat di sisi lain ada yang terjahit tidak sempurna. Jika seperti ini, jangan khawatir, jangan cemas, yang kita bisa lakukan adalah mendedel. Cara mendedel juga tidak sulit kok, tetapi butuh kesabaran yang ekstra dan kehati-hatian ya. Caranya adalah dengan menarik sedikit kain yang salah, lalu temukan benang yang bisa diputus dengan mendedel, lalu tarik benang agar benang di sekitarnya bisa ikut terputus juga. Setelah benang terputus, sematkan jarum pentul ke sisi yang benar untuk kita jahit. Langkah selanjutnya adalah memotong sisa kampuh dan sisakan kampuh sebanyak kira-kira 1 cm. Hal ini berguna jika kita ingin memotong kain yang bentuknya lengkung dan ingin melipat jahitan ke dalam. Kampuh yang sedikit akan menghindari adanya lekukan yang terlalu tebal saat kain dilipat. Setelah kita memotong sisa kampuh, lalu kita memotong kain tegak lurus dari jahitan dengan gunting checklist. Gunanya juga agar jahitan pada lengkungan bisa bergerak lebih fleksibel saat ditekuk dan tidak menghasilkan lekukan yang terlalu tebal. Hati-hati jangan sampai memotong jahitan dan berikan jarak dengan guntingan satu dengan yang lainnya. Tidak usah terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, selanjutnya kita akan membalik sisi baik kain keluar dari lubang di sisi bawah baju yang tidak terjahit. Tarik sisi baik kain keluar dengan perlahan, dan jika kamu merasa lubang jahitannya terlalu kecil, kamu bisa mendedel sedikit benang untuk membuka lubang baju. Di bagian ini memang butuh kesabaran ya teman nenek. Setelah terbalik seperti ini, setrika baju agar menghilangkan gelembung pada baju dan membuat baju menjadi lebih rapi. Setrika terutama bagian sisi baju agar bentuknya lebih pipih dan lebih menarik. Nah, kita hampir selesai nih teman nenek. Sekarang kita akan menjahit bagian pundak atau lengannya. Kita akan menjahitnya dengan teknik top stitching di mana jahitan akan terlihat di bagian luar baju. Caranya adalah dengan melipat masuk salah satu kain pundak bagian depan seperti ini, lalu gabungkan dengan kain pundak bagian belakang. Lalu jahit kain mendekati garis pundak atau lengan. Lakukan dengan hati-hati dengan memposisikan jarum terlebih dahulu pada kain, lalu mulai jahit mendekati garis pundak. Oh iya, aku sarankan tidak mengunci jahitan di awal dan akhir dengan reverse stitching ya, karena menurut aku akan terlihat tidak indah. Melainkan kamu bisa kunci jahitan dengan ikat simpul saja di kedua jahitan. Nah, ini adalah step terakhir, yaitu menjahit lubang jahitan yang terbuka tadi. Namun, kali ini kita akan menggunakan hand stitching dan tidak menggunakan mesin ya teman nenek. Nah, untuk melakukan ini, kamu membutuhkan jarum jahit tangan dan benang. Masukkan benang ke jarum dan bagi dua seperti ini. Ambil ujung benang yang terpanjang dan lilitkan pada jarum seperti ini. Lalu tarik ke bawah melewati benang yang lebih pendek.
Biarkan bagian benang yang tersimpul lebih panjang dibandingkan benang yang lebih pendek. Lalu kita tusuk jarum dari dalam kain dan kita jahit secara zigzag dari kiri ke kanan secara bergantian. Kalau sudah selesai, kamu bisa memasukkan setengah jarum ke satu jahitan akhir, lalu kita lilitkan sisa benang ke jarum. Lalu tarik jarum deh. Masukkan jarum ke kain untuk menyembunyikan sisa benang, lalu gunting benang. Baju Kumala sudah siap deh kamu gunakan. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe video kami ya teman nenek. Dan selamat menjahit.